masalah ini. Nah, mungkin perlu tahu lah kalian tentang promosi kesehatan, karena kalau saya nggak salah kalian ini angkatan yang tidak pernah terpapar dengan Community Health Oriented Program ya, atau CHOP. Angkatan kalian lah dihapus CHOP ya kan, saya pun tak tahu kenapa dihapus CHOP. Kalau kita baca SKDI itu, kita lihat ya bahwa kalian itu dipersiapkan untuk layanan primer ya kan. Artinya bagaimana settingannya kalian itu menyiapkan dokter yang mampu bekerja di layanan primer. Nah, paling tidak kalian itu harusnya early exposure dengan layanan primer. Nah, terkait dengan manajemen kesehatan, promosi kesehatan, kemudian terkait dengan puskesmas, kemudian jenis-jenis layanan di puskesmas, harusnya begitu ya. Tapi saya nggak tahu, entah apalah dasar pemikirannya, itu dihilangkan mata kuliah itu. Makanya banyak yang kalian tidak tahu tentang komunitas, ya kan, manajemen, promosi kesehatan, komunikasi. Nah, itu dipangkas. Saya pun tak tahu. Nanti kalau kita lihat kalian misalnya apa, nah kita perbaiki kurikulumnya supaya kalian mengerti. Karena nanti waktu kalian internship, kalian itu settingannya layanan primer. Nah, paling tidak kalian mengerti apa itu layanan primer, apa itu puskesmas, bagaimana manajemen di puskesmas, dan lain sebagainya ya. Nah, sebelum kita cerita tentang promosi kesehatan pada disabilitas, nah kita cerita sedikit tentang promosi kesehatan. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ya. Nah, jadi latar belakangnya, jadi adanya istilah promosi kesehatan ini itu panjang ceritanya ya. Itu awalnya pada tanggal 21 November tahun 86. Nah, ini yang terkenal disebut dengan ini tadi ya, Piagam Ottawa. Nah, jadi kalau cerita promosi kesehatan, kalian tidak akan lepas dari Piagam Ottawa. Nah, karena disitulah dideklarasikan tentang promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh WHO, ya kan? Nah, ini di menggelar pertemuan ini di Kanada ini namanya ya, WHO bekerja sama dengan Health and Welfare Canada and Canadian Public Health Association. Nah, kenapa ini dicanangkan? Nanti kita lihat ya. Jadi Piagam Ottawa ini berkontribusi untuk mengubah retorika yang hanya berfokus pada individu yang berisiko memiliki kesehatan yang buruk menjadi berfokus pada mencegah kesehatan yang buruk dan meningkatkan kesehatan yang baik. Nah, jadi sebetulnya ya, asal muasalnya ini ya, ini tadi kesehatan yang baik didapat secara efektif dengan melakukan pendekatan holistik yang memberdayakan individu dan masyarakat untuk mengambil tindakan kesehatan. Promosi kesehatan memegang peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan populasi secara keseluruhan. Nah, jadi apa itu promosi kesehatan? Nah, kemudian diadoplah ya oleh Menkes ya, dibuatlah aturannya tentang promosi kesehatan. Apa itu? Nah, promosi kesehatan ini tadi ya, upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber dari masyarakat, sosial budaya setempat didukung oleh kebijakan publik. Dia gini sebetulnya awal muasalnya ada promosi kesehatan ini ya. Jadi kalau kita ingat ya, ada 4 faktor kata si Lawrence Green ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama itu faktor yang pertama itu yang berpengaruh itu faktor genetika katanya. Kemudian ada lingkungan kesehatan, ada pelayanan kesehatan, kemudian apa lagi ya? Genetika, pelayanan, perilaku kesehatan. Jadi katanya gini, kesehatan itu dipengaruhi oleh 4, ada yang namanya keturunan atau genetika, kemudian oleh perilaku, yang ketiga oleh pelayanan kesehatan, satu lagi oleh apa ya, ada 4 ya. Nah, Hendrik Bloom bukan Green ya, Hendrik Bloom Bapak Kesehatan Masyarakat bilang gitu. Jadi katanya untuk mencapai perilaku atau derajat kesehatan yang tinggi,
4 faktor ini yang harus kita perbaiki. Ada perilaku, kemudian ada faktor lingkungan, katanya ya kan, ada faktor genetik dan ada faktor pelayanan kesehatan. Oh ya, ada 4. Genetik, perilaku, kemudian lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kan orang berpendapat bahwa untuk orang berubah, ya kan, kayak kalian lah ya, supaya kalian mempunyai perilaku yang baik, dianggap proses edukasi itu menjadi yang penting. Jadi katanya seperti ini. Jadi kalau masyarakat itu kenapa belum membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan? Kenapa masyarakat tidak mau mengkonsumsi makanan yang bergizi? Nah, kalau dulu di awal-awal dulu ya dipercaya bahwa itu karena pengetahuan yang kurang, katanya kan. Jadi karena pengetahuan yang kurang, orang tidak hidup sehat. Itu awalnya sejak masa akhir Perang Dunia Kedua itu ya, awal-awalnya. Nah, jadi dibilang seperti itu. Untuk kenapa orang punya perilaku yang tidak baik? Kenapa ibu tidak membawa anaknya ke puskesmas? Kenapa anak-anak tidak diberi makanan bergizi? Kenapa orang tidak datang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan? Kenapa orang pergi ke dukun? Kenapa ini? Kenapa? Nah, jadi di awalnya itu diyakini bahwa faktor itu disebabkan karena ketidaktahuan. Nah, sehingga awalnya dulu, nah dilakukan yang namanya pendidikan kesehatan. Jadi kalau kalian buka bukunya Sukijono Atmojo, Pendidikan Promosi Kesehatan, ya kan, nah, di situ diceritakan ya bahwa di awal itu diyakini bahwa orang tidak punya perilaku baik itu dikarenakan karena tidak tahu. Sama kayak mengapa kalian begini? Karena saya tidak tahu, karena saya tidak tahu. Nah, sehingga diyakini bahwa memberikan edukasi adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan pengetahuan orang. Dengan pengetahuan meningkat, kita harapkan perilaku juga meningkat. Kan itu ya, ada yang namanya domain perilaku ya, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi pengetahuannya harus dicukupkan katanya kan supaya orang tahu. Nah, sehingga dimulailah yang namanya tahap pendidikan kesehatan ya. Jadi dibuatlah edukasi, dibuatlah kampanye, dikasih tahu supaya tahu, diberikan ini, diberikan itu. Nah, terus setelah sekian lama berjalan dilakukanlah evaluasi. Kayaknya pendidikan ini sudah banyak kita kasih, kampanye sudah banyak kita kerjakan, katanya kan. Tapi kenapa perilaku masyarakat kita masih belum bagus, ya kan? Nah, setelah diteliti ternyata untuk berubah perilaku dari yang tidak kondusif menjadi kondusif, pendidikan saja tidak cukup. Misalnya kayak kalian diharapkan menjadi dokter yang terampil, ya dikasihlah cuma kuliah, tak pernah praktikum, tak pernah skill lab, tak pernah praktek. Macam mana kalian mau jadi? Nah, sehingga waktu itu dipikirkan, oh ternyata supaya masyarakat ini mempunyai perilaku yang baik, ternyata pendidikan saya tidak cukup. Nah, sehingga diberikanlah yang namanya, kayak gini katanya, pendidikan saja tidak cukup, masyarakat itu bisa berubah baik kalau sarana dan prasarana dilengkapi. Misalnya nih, macam mana ibu mau membawa anaknya imunisasi sementara puskesmasnya jauh gitu ya kan? Mau ke puskesmas itu memakan waktu 1 hari, terus petugasnya galak-galak, ya sampai di sana tidak dilayani dengan baik sehingga orang tak mau ke sana. Oh, kenapa ibu hamil tidak mau kontrol? Oh, kenapa bidannya nggak ada, petugas puskesmasnya nggak ada, atau kenapa orang tidak mau makanan bergizi? Ya macam mana mau makan bergizi? Pasarnya jauh, harganya mahal misalnya. Nah, sehingga waktu itu dipikirkan, oh ternyata untuk merubah perilaku tidak cukup diberikan edukasi, tapi dilengkapkan sarana dan prasarana. Dicukupkan dibuat kondisinya sehingga dia bisa berubah. Nah, sama kayak kalian ya kan, diciptakan suasana sedemikian rupa sehingga kalian memang menjadi dokter yang bagus. Nah, itu tadi dikasih kuliah, dikasih skill lab, dilengkapkan sarana-sarana skill lab, dikasih praktikum, dikasih ini. Jadi tidak cuma sekedar kuliah, tapi ada tindakan-tindakan yang lain. Nah, sama seperti itu ya. Jadi berubahlah waktu itu. Jadi waktu itu disebutkanlah pendidikan strip promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan ini melengkapi dari pendidikan. Jadi kalau kalian baca buku-buku dulu, itu namanya pendidikan strip promosi kesehatan. Waktu saya ngajar di FK, saya mulai ngajar itu tahun 2003. Kan saya ngajar tuh tentang promosi kesehatan ini. Nah, waktu itu buku yang saya pakai Sukijo itu, dia masih membuat promosi pendidikan strip promosi kesehatan. Nah, kemudian itu berubah setelah berkembang. Nah, jadi diangkat saja namanya lagi promosi kesehatan. Tapi di dalam promosi kesehatan ini itu berisi pendidikan. Jadi kalau cerita promosi kesehatan, di situ ada unsur pendidikan. Pendidikan kesehatan plus 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 plus, yaitu
ada unsur edukasinya, ada unsur mungkin melengkapkan sarana dan prasarana, ada unsur menciptakan situasi yang kondusif sehingga orang mempunyai upaya untuk berubah perilaku. Nah, itulah sebetulnya. Jadi dalam promosi kesehatan ini tidak cuma ada kemauan, tapi juga mampu. Jadi kalau ditanya mau nggak jadi dokter yang baik, mau nggak jadi ini yang handal, mampu nggak untuk itu. Nah, jadi di dalam promosi kesehatan itu unsurnya ada mau dan mampu. Jadi diberikan edukasi dan diberikan situasi ataupun kondisi sehingga dia mampu untuk berubah. Nah, itu asal muasalnya. Jadi kalau kalian mendengar cerita promosi kesehatan, ingatlah bahwa di dalam promosi kesehatan itu ada unsur pendidikan kesehatan, ya kan? Jadi tidak cuma sekedar kalau ditanya promosi apa ya? Kayak iklan kali ya, promosi. Iya, yang kita promosikan itu kesehatan, tetapi di dalam promosi itu ada unsur pendidikannya, ya. Nah, ini tadi. Jadi kata si Menkes ya. Nah, jadi pembelajaran. Jadi akhirnya masyarakat ini kita inginkan dia tidak cuma mau jadi sehat, mau nggak terbebas dari penyakit-penyakit menular, mau nggak, tapi juga mampu. Nah, bisa melakukan misalnya masyarakat 3M 1T untuk DBD, membuang ini. Nah, jadi maunya seperti itu ya. Jadi mau dan mampu. Jadi kata Piagam Ottawa bahwa promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan mereka. Nah, ini tadi. Jadi kita inginkan masyarakat itu tidak hanya dia sebagai subjek, tapi dia tidak hanya sebagai objek, tapi dia juga sebagai subjek. Makanya nanti salah satunya di sini adalah unsur pemberdayaan dari masyarakat. Nanti kita lihat ya. Nah, ketika kita melakukan promosi kesehatan ini, ada beberapa sasaran yang bisa kita lakukan. Ada yang namanya sasaran primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau sasaran primer yaitu sasaran utama. Misalnya kepada siapa kita tujukan? Misalnya saya melakukan promosi kesehatan kepada ibu hamil. Saya melakukan promosi kesehatan kepada ibu-ibu yang punya balita. Nah, ketika saya jumpa dengan ibu-ibu itu, saya langsung melakukan upaya promosi kesehatan. Nah, jadi itu tadi ya. Upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien individu sehat. Nah, ini komponen dari masyarakat. Jadi artinya waktu saya ingin merubah perilaku ibu-ibu hamil supaya mau datang kontrol hamil dan dapat imunisasi, nah kepada ibu-ibu itu langsung saya edukasi. Saya kasih tahu manfaatnya, saya kasih ininya, saya ini kan ya, pokoknya upaya promosi itu langsung kepada dia. Nah, kemudian kepada siapa kita lagi bisa melakukan promosi ini? Kepada sasaran sekunder. Nah, kalau sekunder ini bukan ke orangnya langsung, tetapi orang yang berpengaruh terhadap masyarakat. Misalnya pemuka adat, pemuka agama, atau orang-orang yang berpengaruh, ya kan, pejabat dan lain sebagainya, ya kan. Nah, jadi artinya misalnya nih, kan di masyarakat kita nih masih kuat ya karisma dari tokoh agama, tokoh adat, ataupun orang-orang yang disegani, yang dituakan. Nah, kalau kita ingin merubah perilaku masyarakat, kita tidak langsung ke masyarakatnya, tapi tokoh agama tadi kita ajari. Tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh disegani, orang yang dituakan, ya kan? Nah, orang itu yang kita kasih promosi. Kita harapkan dengan dia tahu promosi, terputus ya. Iya, Saya betul. saya di luar, biasalah. Nah, terus kita lanjut ya.
Mana tadi? Nah, itulah dia sasaran tersier. Kemudian kita masuk tataran tersier. Nah, pada tersier ini ke siapa kita lakukan promosi? Ini pembuat kebijakan, pembuat undang-undang. Jadi untuk kalian ketahui bersama ya, Dek, adanya undang-undang misalnya tentang melarang merokok, adanya undang-undang terkait misalnya pembuangan sampah dan lain sebagainya. Itu bukan ada begitu saja, tetapi itu ada karena kita orang kesehatan ini melakukan pendekatan kepada si pembuat kebijakan. Jadi kalau bukan kita nih yang melakukan, orang tidak akan tahu bahwa itu penting. Nah, itu tadi. Makanya kita bisa melakukannya ke tasaran yang namanya tasaran tersier, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan. Ya kan? Ini penting sekali ya kan? Istilahnya kalau dalam strateginya itu namanya advokasi, bahwa kita perlu melakukan pendekatan kepada orang-orang yang punya kekuasaan supaya mendukung program kita. Mungkin kalian pernah dengar dulu ya, ada yang namanya PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Itu sebetulnya terkait dengan masalah kesehatan, tapi itu didukung oleh semua unsur dari non-kesehatan. Kenapa? Nah, karena kita bisa melakukan pendekatan. Kok mati lagi? Kok putus lagi? Siap-siap ini kuliah kita. Kok putus lagi, Fadli? Nah, jadi ini ya. Jadi waktu itu eh, kami dikumpulkan itu bukan kami aja, kepala puskesmas, kapolres, dandim, apa KUA, pokoknya itu menjadi program nasional. Jadi waktu pelaksanaan itu bukan kita aja yang ngontrol, tapi semua turun. Kenapa? Nah itu tadi. Jadi kalau kalian sadari ya bahwa kita nih kalau jalan sendiri deh, nggak akan bisa kita menyelesaikan masalah ini. Jadi kita perlu orang-orang yang punya kekuasaan yang mendukung kita. Misalnya nih, orang buang sampah sembarangan di sana, kalian buatlah dilarang buang sampah. Besok masih ada orang buang sampah di situ. Tapi kalau kalian buat gini, dilarang buang sampah berdasarkan SK Gubernur nomor sekian, yang buang sampah di sini dihukum 1 tahun penjara, denda 50 juta. Saya yakin besok tak ada yang buang sampah. Kenapa? Ada SK Gubernur. Nah, itu yang kalian ketahui bahwa kita tidak mungkin jalan sendiri. Kita butuh orang-orang yang punya kekuasaan untuk mendukung program kita. Jadi kalau kalian berkuar-kuar sendiri, tidak didukung oleh ini undang-undang, susah kita. Nah, saya punya pengalaman dulu ya waktu saya PTT dulu. Jadi kan ada program nih. Jadi kan saya kebetulan kepala puskesmas waktu itu ya. Jadi setiap ada program, ada sosialisasi dari dinas, kami diundang. Nah, program ini harus disosialisasikan ke masyarakat. Waktu itu ingat kali saya ya, salah satunya TT, pemberian imunisasi TT pada ibu pus pasangan usia subur ya, atau yang mau menikah. Jadi katanya TT itu harus diberikan kepada anak perempuan itu minimal 5 kali sebelum dia menikah atau sebelum dia punya anak, supaya ininya terbentuk. Nah itu kan perlu kita sosialisasikan. Saya sosialisasikanlah kepada ibu PKK, lurah, ya kan, iya lurah, ibu PKK, apalagi Keplor tahap apalah di situ di tempat saya PTT. Nah setiap saya mengundang orang itu yang datang cuma lurah sama istrinya, itu pun karena puskesmas saya dekat dengan kantornya. Mungkin dia segan sama saya ya kan, datanglah dia. Terus saya pun ikut juga ya rapat sama camat. Jadi ada camat itu punya rapat regional, jadi Kapus pun diundang, beberapa tokoh itu diundang. Terus saya lapor sama camatnya, saya bilang gini kan, gimana ini ya Pak Camat? Saya bilang gitu. Setiap saya undang orang, terus yang datang tuh itu ke itu saja. Padahal kan program ini penting, saya bilang gitu kan. Macam mana Ibu mengundangnya? Kata Pak Camat kan. Ya saya undang lah Pak atas nama saya. Ada nggak Ibu buat tembusannya ke saya? Enggak. Nah, ya nggak mungkin lah orang itu dengarkan Ibu. Bosnya kan saya, bukan Ibu, gitu kan. Jadi, nah setiap besok-besok Ibu mengundang lurah, setiap mengundang tokoh masyarakat buat tembusan ke saya, sehingga orang itu akan takut karena saya ini kan bosnya bukan ibu, anak buah ibu kan petugas puskesmas, kalau lurah semua itu kan perangkat saya katanya.
Oh jadi gitu, saya bilang. Jadi setiap saya buat surat ke depannya mengundang, saya sertakan tembusan ke camat. Nah, memang dahsyat jadinya. Setiap saya mengundang itu semua datang. Kenapa? Ya takutlah dia kalau Pak Camat tahu dia nggak hadir dipecatnya di lurah ya kan. Nah itulah dia. Nah artinya apa loh Dik? Bahwa kita itu harus bersama-sama. Jangan kalian berpikir oh saya sendiri bisa, enggak bisa gitu. Jadi kita harus merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendukung. Nah sehingga kita jalan bersama. Jadi nggak mungkin kita sendirian ya, apalagi terkait dengan komunitas. Nah, kemudian sebelum masuk ya cerita RBM ini, nah tujuan promosi kesehatan. Kenapa sih kita melakukan promosi kesehatan? Tujuannya tentu yang utama merubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Yang tidak mau, yang tidak peduli jadi tidak peduli, yang apa ya, yang buang sampah sembarangan jadinya memperhatikan lingkungan, ya kan? Nah, itu yang kita inginkan. Tujuan khususnya apa? Menjadikan kesehatan sebagai salah satu yang bernilai bagi masyarakat. Menolong individu agar mampu secara mandiri. Nah, ini kita harapkan. Jadi masyarakat itu jangan menunggu, tapi dia juga proaktif. Jangan menunggu, ini kan tugasnya orang kesehatan, bukan tugas saya. Katakan sering kita gitu ya. Kayak kita belanja di mall, kita obrak-abrik baju ya kan. Kenapa diobrak-abrik? Kan sudah ada SPG-nya. Ngapain kita ini? Nah, jadi enggak boleh kita gitu ya. Kita juga gitu. Kita harapkan masyarakat juga care, peduli. Nah, itu tadi. Menolong individu ini tadi bisa mandiri atau kelompok. Nah, mencapai tujuan hidup yang sehat. Jadi misalnya gotong royong, kemudian membersihkan lingkungan, membuat piket-piket untuk kebersihan. Nah, itulah kita harapkan. Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ini juga ya. Jadi puskesmas itu harus dimanfaatkan ya. Jadi bagaimana apa sarana yang ada puskesmas, Polindes, apalagi nah itu dimanfaatkan. Nah, kadang masyarakat kita ya yang lucunya gitu. Bukan apa-apa ya. Jadi saya 2 tahun ya saya pernah di daerah dulu kepala puskesmas di daerah terpencil ya. Saya dulu gitu sangat inginlah menjadi kepala puskesmas ya kan, karena dulu waktu kuliah di PH pun dokter Isti dulu itu yang ngajar manajemen kesehatan. Kan saya jumpa dokter Isti ya waktu saya masih koas. Jadi berceritalah tentang manajemen ya. Sehingga waktu saya terinspirasi, saya ingin menjadi manajer, saya ingin jadi kepala puskesmas. Waktu itu saya PTT ke daerah terpencil, kalian bayangkan kan? Karena kayak saya pengen merasakan bagaimana sih menjadi seorang manajer itu, bagaimana sih menjadi seorang kepala puskesmas. Nah, jadi saya betul-betul ke sana dulu 2 tahun ya. Nah, itu yang kita terus nggak percaya dengan puskesmas, ya kan? Jadi angka kunjungan kami itu sangatlah rendah. Nah, orang itu lebih dan bingung. Padahal waktu itu ya dia datang ke puskesmas. Terus dibilangnya sama salah satu mantri saya mau berobat tapi jangan di sini, saya mau tempat kamu, di sini nggak mau saya. Jadi waktu itu saya lihat dan si mantri ini pun pulang ke rumah hanya mengobati pasien. Habis itu saya lakukanlah ini, saya buatlah apa ya aturan. Jadi selama dia di puskesmas, kami kan saya buat piket ya, saya buat piketan hari-harinya gitu ya. Nah, selama dia dinas di puskesmas, tidak boleh dia pulang hanya untuk melayani pasien, harus dilayani di puskesmas, saya bilang. Kalau dia mengerjakan seperti itu, denda, saya bilang. Bayar 20.000, saya bilang gitu ya kan. Sama kayak bidan juga. Padahal dia ada di puskesmas nih, ada pasien mau partus, pergi dia, saya bilang. Kalau pun bisa partus di puskesmas, saya bilang gitu. Nah, kalau yang itu saya denda 50.000, ya kan. Habis itu orang itu agak tertib jadinya. Nah, jadi masyarakat sendiri tidak percaya, udahlah dia mungkin dari golongan ekonomi menengah gitu ya ke bawah, terus dia tidak percaya dengan puskesmas. Nah, terus kita pun sebagai orang di puskesmas pun menambahkan dengan mau melayani di rumah. Nah, itu jangan sampai kalian kerjakan ya. Jadi tujuan operasionalnya agar orang memiliki pengertian lebih baik ya kan tentang eksistensi dan perubahan dalam pelayanan kesehatan, agar klien atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar, agar orang-orang melakukan langkah-langkah positif. Ini juga ya mempelajari ini. Nah, boleh kalian baca nanti ini ya. Kemudian, nah ini strategi tadi saya bilang. Untuk tercapainya perubahan perilaku tadi, kita punya strategi, cara. Yang pertama advokasi. Nah ini tadi saya bilang advokasi tadi. Kita harus mendekati orang-orang yang punya kekuasaan, penentu kebijakan, pembuat undang-undang. Siapa itu?
misalnya anggota dewan, misalnya gubernur, supaya dia mengerti apa yang mau kayak COVID ini kan. Di awal-awal kan orang nggak peduli ya kan. Nah habis itu ikutlah gubernur turun tangan, baru didenda yang tidak pakai masker. Razia masker, baru orang pakai masker. Kenapa? Ya kadang orang nggak percaya, nggak peduli. Nah itu tadi. Karena apa? Advokasi ini penting. Jadi penting kita melakukan pendekatan. Jadi sama kayak kalian ya. Sering kalian advokasi ke saya untuk mendukung program PEMA supaya saya tahu dan mendukung. Itulah salah satu contoh advokasi yang kalian lakukan. Nah, tapi advokasi yang kita lakukan ini adalah lebih besar kepada ini. Misalnya dari tingkat dinas kesehatan atau tingkat dinas pendidikan, supaya misalnya ada UKS, ada ini, udah itu. Nah, itulah advokasi. Jadi advokasi ini seperti apa ya? Seperti politik. Nah, ini mencari dukungan dari berbagai elemen. Nah, ini tadi ya, masyarakat. Nah, misalnya didukung oleh LSM, lembaga-lembaga yang lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita perlu didukung, tak bisa kita jalan sendiri. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat, nah ini tadi, empowerment. Inilah yang paling besar. Jadi masyarakat ini kita harapkan dia tidak cuma menunggu, tapi dia juga ini ya, nah, jadi masyarakat ini juga proaktif, tidak cuma menunggu. Nanti lihat. Nah, jadi dia juga berperan aktif, peduli terhadap dirinya. Pernah saya dulu gitu juga pengalaman saya ya. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan ketika saya di daerah dulu. Jadi ada saya pernah menolong keluarga melahirkan ya. Keluarga itu udahlah rumahnya rumahnya cuma satu ruangan. Di ruangan itu ada 2 bale-bale. Bale-bale itu bukan tempat tidur ya. Bale-bale itu kan seperti tempat tidur apa ya, tempat pembaringan yang tidak ada kasurnya. Kemudian di situ masak, di situ semua, terus lantainya tanah gitu ya, susah lah kok menurut saya. Terus saya pernah diminta ke sana. Sebetulnya yang nolong itu desa kan bidan. Rupanya waktu itu kan pekanan. Jadi semua bidan pun ke pekan ya kan. Kok di kampung gitulah kalian nanti. Pekanan sekali seminggu itu wah heboh lah ya pergi ke pekan. Saya nggak pergi waktu itu kan ya apa pula saya ke pekan, orang saya nggak masak ya, saya ada tinggal dulu sama orang di sana. Jadi seperti orang tua angkat, ya saya bayarlah di situ ya, makan dan lain sebagainya. Nah terus pergilah ke sana nolong persalinan ya. Terus ternyata itu hamil anak ke-5. Kalian bayangkan lah anaknya 5. Terus pokoknya ngenes lah suasananya ya kan, ngenes sekali. Terus saya bilang sama bidan saya, kenapa lah kok sampai 5 pula anaknya? Saya bilang, Izin dok, masih terputus dok. sinyal siapa ini? Sinyal saya atau sinyal kalian ini? Sinyal dokter dok. Nilai saya tidak di rumah, saya di kampus. Padahal udah pakai wifi yang ini. Nah, hilang dia kan, mana dia? Ini tadi ya. Nah, jadi saya bilang sama dia, kenapa kalian tidak bantu orang itu? Saya bilang, kasih dulu alat kontrasepsi. Jangan pil, mungkin suntik, saya bilang gitu. Karena kan kami dulu dapat tuh obat-obat KB itu dari apa ya, dari apa namanya untuk badan PKKBN. Nah, jadi ada obat-obat itu. Jadi saya dibilang sama bidan saya, ya ampun dok katanya, itu keluarga itu memang susah katanya gitu. Udahlah susah, nggak bisa dikasih tahu katanya gitu ya kan. Kami udah bolak-balik datang ke sana katanya, udah menawarkan gratis lagi. Terus nggak usah lagi tuh dok katanya kan, dikasih beras kan ada tuh raskin itu pun tak mau, semua tak mau. Terus saya bilang udah lagi tuh, saya bilang kenapa lah ini? Ya orang itu merasa
eh, ya anak ini semuanya kan tanggung jawab negara gitu kan, ya nggak peduli. Nah jadi yang kayak gitu-gitu saya pun lihat ya kok begitu cara berpikirnya. Apakah memang negara yang menyelesaikan? Kalau betul-betul nggak apa-apa ya kan. Kalau kita mana kayak gitu negara kita ya kan. Nah, jadi maunya masyarakat ini juga kondusif apa ya, proaktif. Nah, jadi jangan menunggu ada program, menunggu menunggu uluran tangan, menunggu ini, menunggu itu. Nah, jadi harus proaktif. Nah, makanya masyarakat ini harus dibuat pintar. Ya kan, dibuat pintar. Nah, makanya sekarang banyak tuh upaya empowerment ini ya kan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kader. Nah, pemberdayaan ini. Nah, salah satunya ini tadi ya, membantu supaya masyarakat itu peduli terhadap kesehatan. Nah, ini visinya menciptakan masyarakat. Nah, ini tadi saya bilang mau dan mampu. Nah, jadi dia mau, willingness and ability. Jadi jangan cuma mau, kok ditanya mau semua mau. Hidup senang semua mau. Hidup sejahtera semua mau. Sehat-sehat panjang umur semua mau. Tapi mampu enggak? Nah, itu yang kita harapkan nanti ya. Jadi masyarakat itu tidak cuma mau, tapi juga mampu memelihara kesehatan. Artinya apa? Mencegah penyakit, melindungi dari gangguan kesehatan, mencari pertolongan pengobatan, ya kan? Nah, meningkatkan kesehatan. Nah, ini tadi udah sehat perlu ditingkatkan dengan menjaga makan, mengurangi stres, olahraga teratur. Nah, itu tadi sehingga orang tetap sehat. Nah, ini yang kita inginkan. Tidak cuma mau tapi juga mampu. Nah, ini tadi misinya tadi sama ya, dengan strateginya ada advokasi, menjembatani dan memampukan, sama dengan empowerment. Ini 5 areanya ini tadi ya. Nah, dari Ottawa Charter tadi, nah mulai tentang apa, kesehatan. Nah, ini juga personal skill. Nah, ini juga komunitas. Nah, ini membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan di masyarakat. Nah, ini juga social support ya kan secara umum. Nah, kita masuk dulu ke, nah ini pendekatan boleh nanti kalian dapatkan. Nah, untuk promosi kesehatan disabilitas. Nah, prinsipnya sama. Iya kan? Basicnya dari Piagam Ottawa juga, ya kan? Proses pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan masyarakat. Nah, promosi kesehatan berfokus pada penanganan kasus faktor-faktor penentu kesehatan. Nah, promosi kesehatan tidak membutuhkan obat atau teknologi yang rumit. Nah, promosi justru menggunakan intervensi sosial yang di tingkat paling dasar memerlukan investasi pribadi berupa waktu, tenaga, misalnya kampanye-kampanye bidang promosi kesehatan. Potensi kesehatan penyandang disabilitas sering terabaikan. Nah, jadi kadang ini lupa orang ya bahwa orang-orang disabilitas ini perlu mendapat sentuhan promosi kesehatan. Nah, ini juga ya penting. Nah, jadi di rehabilitasi medis ya, rehabilitasi yang berbasis komunitas. Nah, ini juga ya. Nah, mengakses kegiatan promosi kesehatan dan bagaimana melaksanakan kegiatan dasar kalau dibutuhkan. Perlu diingat bahwa promosi kesehatan hanya fokus mengubah faktor penentu kesehatan, melibatkan banyak faktor berbeda, bukan hanya sektor kesehatan saja. Jadi banyak ya kayak tadi ya, kita melakukan advokasi ini dan lain sebagainya. Nah, tujuannya, nah apa tujuan kita melakukan promosi kesehatan pada disabilitas? Nah, itu potensi kesehatan penyandang disabilitas dan keluarganya dikenali dan mereka diberdayakan untuk meningkatkan atau menjaga tingkat kesehatan mereka. Jadi artinya meskipun dia mengalami disabilitas, tapi dia juga punya apa ya, kemampuan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Ya kan? Nah, bagaimana peranan rehabilitasi di sini ya berbasis komunitas ini? Nah, mengidentifikasi kegiatan promosi kesehatan di tingkat lokal, regional, nasional, bekerja sama para pemangku kepentingan. Nah, ini tadi ya, misalnya Menteri Kesehatan, pemerintah setempat untuk memastikan akses dan inklusi para penyandang disabilitas dan anggota keluarganya. Peranan lainnya ialah untuk memastikan pengetahuan para penyandang disabilitas beserta keluarga akan pentingnya memelihara kesehatan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif pada peningkatan kesehatan. Nanti kita lihat ya bahwa ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya di beberapa negara terkait dengan golongan disabilitas ini. Kemudian hasil-hasil yang diinginkan. Nah, ini kita inginkan dengan melakukan promosi kesehatan para penyandang disabilitas dan keluarganya yang dijangkau. Nah, ini juga ya, orang ini juga bisa mengakses tentang promosi kesehatan. Jadi tidak cuma untuk kalangan yang normal saja, untuk yang disabilitas juga. Materi-materinya juga disesuaikan. Misalnya kalau keluarganya
mengalami disabilitas, apa yang paling cocok. Nah, ini juga ya pada akhirnya mereka mempunyai pengetahuan yang cukup. Nah, ini juga personel pelayanan kesehatan juga memiliki kesadaran. Nah, ini juga. Jadi akhirnya petugas-petugas kita atau kita juga ngeh, oh ternyata ada kaum yang kita lupakan. Nah, inilah orang-orang disabilitas yang memang berhak juga untuk hidup sehat, ya kan? Kemudian masyarakat juga menyediakan kok jadi ini. Nah, tunggu. Tadi hilang dia. Error. Nah, kok bisa balik? Nah, ini dia. Masyarakat menjadikan sebuah lingkungan yang mendukung. Nah, ini tadi ya, jadi masyarakat peduli. Nah, kemudian program RBM ini menggali kesehatan yang baik, lakukan aktivitas untuk meningkatkan kesehatan pagi ininya. Nah, ini konsep-konsep kunci. Promosi kesehatan sering dipandang sebagai strategi untuk menjaga kondisi kesehatan dengan upaya pencegahan. Nah, dikaitkan dengan disabilitas karena kecacatan tubuh dipandang sebagai akibat dari tidak dimanfaatkannya promosi kesehatan. Ya mungkin kecacatannya itu apa ya, memang pada akhirnya ya dia menjadi ketergantungan ya kan. Nah, sehingga ya itu tadi akibatnya promosi kesehatannya menjadi tidak penting. Nah, ini contohnya nih, kelumpuhan akibat cedera tulang belakang tidak dianggap sebagai kandidat yang baik dalam promosi kesehatan karena keadaannya diakibatkan oleh cedera. Kan kalau cedera tulang belakang akhirnya lumpuh ya, tak bisa jalan ya. Nah, orang-orang seperti ini nah susah katanya. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa mandiri, dia akan tergantung dengan orang lain. Nah, kemudian banyak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan akan promosi kesehatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Nah, ini kalau yang misalnya kayak misalnya tunanetra kah atau tunarungu kah, nah, mungkin dia akan sama kebutuhannya ya. Nah, jadi tidak semua yang akan tidak perlu ya, karena ada kalanya orang ini akan bisa mandiri. Kemudian juga penyandang disabilitas menghadapi risiko kesehatan yang sama. Nah, sama juga ya kan. Misalnya orang bisa kena dia juga hipertensi, bisa kena juga diabetes, bisa terkena penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya kalau perilaku kesehatannya tidak dijaga. Seringkali para penyandang disabilitas dan keluarganya memiliki kesadaran yang sangat minim tentang bagaimana memperoleh atau memelihara kesehatan yang baik ya. Nah, tapi ada juga hambatan-hambatannya. Nah, ini kesehatannya yang buruk ya, itu tadi kadang mereka apa ya kondisi-kondisinya karena mungkin menarik diri, tidak mau bergaul, ya kan, sehingga menyebabkan berbagai macam masalah yang muncul. Ya kan, mungkin ada juga depresinya, ada juga mungkin ada apa ya tidak mau bergaul, menarik diri. Nah, ini sulit untuk dijangkau. Nah, ini juga ya menghadapi hambatan ini membuat para penyandang disabilitas lebih mudah untuk berpartisipasi. Nah, ini juga ya jadi kalau misalnya ada yang bisa kita jangkau, nah kita harapkan dia akan berpartisipasi aktif. Nah, kalau bagi anggota keluarganya, nah jadi ada kalanya memang anggota keluarga juga dipaparkan sehingga anggota keluarga inilah yang membantu. Karena kita tahu ya bahwa promosi kesehatan ini untuk orang disabilitas ini dia akan sangat ini ya sangat tergantung dengan apa ya dengan keluarganya ya. Jadi misalnya kalau dia mengalami masalah, nah, itu kan ya. Jadi dia sangat tergantung dengan keluarganya. Nah, keluarga juga harus kita paparkan ya. Jadi anggota keluarga mungkin mempunyai masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan kesehatan para penyandang disabilitas termasuk penyakit fisik dan emosional ini sering ya disebabkan oleh stres, kemampuan untuk mengurus anak-anak lainnya. Nah, itu tadi. Apalagi mungkin suaminya mengalami kecelakaan kerja dan akhirnya tergantung biasa gitu ya. Ada post power syndrome namanya ya. Orang yang mungkin awalnya dia mandiri, tiba-tiba dia sangat tergantung kepada orang lain, itu akan muncul emosi-emosi, tertekan, stres. Nah, itu sulit ya kan untuk menerimanya. Jadi biasanya orang-orang seperti itu akan menarik diri, kemudian tidak mau bergaul, terus marah-marah. Nah, itu biasanya menjadi beban bagi keluarganya ya. Nah, ini tindakan peningkatan kesehatan ya kan membangun kebijakan publik yang sehat. Nah, ini tentu kita harapkan ya adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dan tidak lupa untuk yang mengalami disabilitas juga.
Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung kepada kesehatan ya. Kemudian memperkuat masyarakat, mengembangkan keterampilan pribadi. Nah, ini penting kayak tadi kayak semalam saya bilang. Orang ini memang banyak ya kan mengalami masalah atau kita anggap disabilitas, tapi orang ini bisa produktif secara ekonomi. Nah, itu tadi diberikan latihan, keterampilan sehingga orang ini bisa apa ya menghasilkan uang untuk kehidupan dia. Nah, jadi jangan kita anggap orang seperti itu selamanya tidak berdaya. Nah, kita lihat case-case-nya yang tentu berbeda. Kemudian reorientasi pelayanan kesehatan. Nah, kemudian strategi. Nah, bagaimana kita untuk menerapkannya? Ada strateginya. Misalnya kelompok penduduk, remaja, orang dewasa. Nah, kita lihat nih, apakah ada nggak di kalangan ini yang mengalami disabilitas. Kemudian faktor resiko. Nah, ini kita lihat. Kemudian perilaku buruk, seks tidak aman, prioritas kesehatan. Ini juga ya. Nah, ini juga perlu kita lihat nih. Kira-kira golongan disabilitas ini dari golongan yang mana. Nah, jadi untuk itu kita sesuaikan siapa sasarannya, apa kebutuhannya, dan bagaimana polanya. Nah, misalnya kelompok ini punya resiko. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kayak tadi ya, yang mengalami stres, gangguan gangguan emosi. Nah, berarti kita anggap kebutuhannya seputaran masalah kejiwaan, misalnya seperti itu. Nah, apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan? Nah, ini tergantung kepada isu-isu dan prioritas setempat. Nah, jadi misalnya apa nih? Di daerah ini sering terjadi misalnya kayak kemarin saya pernah tugas di rumah sakit ya, dekat pabrik. Itu biasa saja setiap hari itu kami amputasi jari, amputasi tangan gitu ya kan karena terjepit mesin dan lain sebagainya. Nah, mungkin masyarakat di sana nah perlu dilakukan rehabilitasi. Misalnya dia kalau udah cacat tak bisa lagi kerja di pabrik. Nah, diberikan keterampilan sehingga dia bisa tetap produktif ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Mendukung kampanye promosi kesehatan. Nah, ini tadi program-program RBM yang dapat meningkatkan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Bagaimana caranya? Lakukan kampanye, mengidentifikasi kira-kira apa promosi kesehatan yang perlu kita berikan. Jadi mendorong kampanye itu untuk menunjukkan citra positif. Kemudian memastikan kampanye itu format yang sesuai, ya kan? Nah, itu tadi. Kalau dia misalnya buta, pakailah hurufnya yang braille ya kan, sehingga dia bisa baca, dia bisa mengikuti, bertambah pengetahuannya. Pokoknya dicocokkan lah. Kalau dia misalnya tidak bisa bicara atau tidak bisa mendengar, kita pakai bahasa isyarat. Kalau dia misalnya itu tadi buta atau dia mengalami kelumpuhan, ya kita lakukanlah upaya-upaya supaya dia lebih peduli ya kan. Nah, ini juga sumber daya di komunitas, ini boleh kalian baca ya. Nah, kemudian memperkuat pengetahuan dan keterampilan pribadi, mengunjungi para penyandang disabilitas dan keluarga, berbicara bagaimana gaya hidup sehat, memberikan saran praktis. Jadi tetap ya, orang-orang ini tetap mendapatkan promosi. Ya, kita datangilah. Kalau dia tidak bisa ke tempat kita, kita yang datang. Kemudian kita kasih buku, leaflet, booklet, sehingga bisa dibaca ya. Kemudian mengadaptasi dan mengembangkan materi promosi kesehatan supaya dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Contohnya penyandang disabilitas mental akan memerlukan materi yang sederhana dan lugas dengan bahasa sederhana dan gambar-gambar yang relevan. Misalnya anak-anak yang mengalami keterlambatan ya mental kognitif, nah tetap bisa mengikuti dengan gambar. Dengan gambar kita harapkan dia bisa mengikutinya. Kemudian memberikan informasi kepada para penyandang disabilitas dan keluarga mereka tentang program promosi kesehatan setempat, pelayanan yang bisa membuat mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk tetap hidup sehat ya. Ini banyak ini ya. Metodenya juga fokusnya nanti kalian baca ya. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Nah, kita nih sebagai seorang dokter, kita bisa mendidik para penyedia pelayanan kesehatan ya kan. Misalnya bidan, apalagi petugas-petugas puskesmas yang ada, nah, bisa kita didik supaya dia bisa berperan. Jadi kalau misalnya di daerah kalian nanti ada kelompok-kelompok disabilitas ini, nah perlu kalian berdayakan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kalian didik dulu dia sehingga dia bisa menjadi perpanjangan tangan kalian menyampaikan upaya promosi kesehatan ke golongan-golongan yang kita anggap ya perlu mendapatkan pendidikan khusus seperti golongan disabilitas ini ya. Nah, apa program yang disarankan? Nah, ini membangun para petugas pengetahuan para petugas kesehatan. Ya kayak kalian lah, ya kan? Nah, kalian pun harus belajar.
bahwa di tempat saya ini tidak semuanya orang bisa, tapi ada kaum-kaum yang kita anggap disabilitas ini, tapi tetap dia punya hak untuk hidup sehat ya. Nah, ini juga menerapkan berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik, komunikasi empati, sehingga keluarganya bisa menerima dan bisa mendengarkan dengan baik. Kadang kalau petugasnya tidak mampu berkomunikasi, tidak menunjukkan komunikasi empatik, malah akan datang ya penolakan dari keluarga dan juga pasien ini sehingga tidak mau didatangi ya kan. Nah, jadi perlu kita melakukan seperti persuasif lah ya, seperti komunikasi yang empatif. Nah, sehingga orang bisa menerima dengan baik. Kemudian memperlihatkan para petugas kesehatan profesional bagaimana mereka dapat melakukan adaptasi sederhana. Nah, ini tadi ya eh, penyesuaian lah. Jadi kita itu kan harus mampu bermanuver. Jadi kayak kalian ini kan adaptasi itu penting. Jadi kalau sering seperti itu ya, adaptasi dari SMA, kuliah. Nah, dulu kadang ada orang yang tidak mampu beradaptasi. Nah, sehingga mengalami masalah ya. Nah, dalam kehidupan ini juga gitu ya, kalian harus mampu beradaptasi. Nanti waktu kalian masuk dunia kerja, kalian harus cepat beradaptasi, ya kan? Dan biasanya itu seleksi alam, orang yang tidak mampu beradaptasi itu akan tersingkir. Nah, demikian juga dengan kita nih, orang kesehatan, kita harus cepat beradaptasi. Bagaimana kebutuhannya, bagaimana lingkungannya, apa yang diinginkan. Nah, jadi kita harus aware ya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi dokter itu tidak cuma harus kalau menurut saya harus cerdas ya. Kalau pintar, tapi menurut saya cerdas dalam segala hal. Pandai membaca situasi, pandai melihat situasi, pandai misalnya cepat merasakan perubahan, terus cepat kita berubah. Nah, harusnya begitu kalian ya kan. Karena ke depannya tuntutan itu akan semakin banyak. Sehingga kalian tuh harus peka kalau menurut saya, aware. Nah, jadi kalian harus peduli dengan diri kalian, ya kan? Kalian yang akan menjalani. Jadi dimanapun berada, ya kalian harus begitu menunjukkan, ya kan, sikap yang peduli terhadap diri sendiri. Ya kalau bukan kalian, siapa lagi yang peduli? Kalau kami hanya memfasilitasi, tapi kalian yang harus belajar ya. Jadi kalau menurut saya harus gitu ya, harus harus siaga. Jadi setiap perubahan, setiap ini kalian bisa siap sedia. Nah, itu yang saya harapkan. Makanya kalian tuh harus belajar, menimba ilmu. Nah, sehingga dimanapun, apapun kalian siap dengan segala tantangannya kan. Karena kedepannya ya akan banyak tantangan. Kalian akan bersaing dengan orang lain. Malah mungkin dokter luar akan masuk ke tempat kita. Tak bisa lagi kita halangi supaya orang tak masuk, ya kan? Masuk orang, ya kita harus bersaing. Nah, jangan sampai nanti kita kalah saing. Akhirnya kalian tercampaklah ke pelosok-pelosok, ya kan? Di kota siapa? Dokter-dokter luar, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kalian harus cepat belajar. Belajar, kemudian menyesuaikan diri, terus aware dengan segala situasi, ancaman. Nah, itu harus kalian pelajari ya, sehingga kalian tidak tertinggal. Kalian mendorong para petugas ini profesional menggunakan berbagai media. Nah, ini sekarang kan ada banyak tuh media, film, YouTube, banyak lah. Jadi kalau kalian payah bercakap, kalian putarkan film dulu, ya kan? Sehingga dia tertarik. Nah, setelah itu baru kalian tambah persuasifnya seperti itu. Kemudian menjadi sebuah organisasi yang mempromosikan kesehatan. Nah, ini juga ya. Nah, jadi harusnya kalian juga peduli. Nah, ini contohnya ya kan. Ternyata ini ada beberapa negara yang melakukan upaya promosi kesehatan terhadap kaum disabilitas. Misalnya nih di Kolombia, mengelola kesehatan lewat kelompok-kelompok mandiri. Ternyata di sana dengan dari dukungan sebuah program RBM, ya kan, di Kolombia, sekelompok orang penderita cedera tulang belakang membentuk sebuah kelompok mandiri. Mereka merasa bahwa mereka tidak cukup mendapatkan informasi kesehatan dalam hal perawatan pribadi, pencegahan borok, dan gangguan kencing. Kan biasanya kalau udah lower motor neuron ini kan terjadi gangguan, kalau laki-laki bisa disfungsi ereksi, bisa gangguan miksi, ya kan? Nah, seperti itu biasanya ya kan. Nah, para anggota ini sudah berpengalaman mendukung anggota-anggota baru yang baru saja mengalami cedera tulang belakang dan membantu mereka mengembangkan cara-cara menghadapi masalah dengan memperlihatkan bagaimana menggunakan kemampuan residual dan alat-alat bantu. Nah, malah dia membantu kepada yang lain. Nah, ini bagus sekali ya. Kalau kalian punya nanti yang seperti ini, kalian kembangkan, bagus sekali. Jadi program RBM ini menyelenggarakan sebuah sesi interaktif dengan para dokter spesialis rumah sakit di mana anggota-anggota kelompok dapat bertanya, mendapat penjelasan terkait dengan keraguan mereka. Jadi punya orang itu ya kayak sebuah
penderita kelompok orang-orang penderita cedera tulang belakang. Ternyata banyak masalahnya. Jadi dia saling support, saling bantu, saling mendampingi, terus akan dibantu oleh dokter-dokter spesialis yang menjadi seperti narasumbernya. Nah, ini kan bagus sekali ya kan. Kayak kita punya ya, kayak dulu ada Medan Asma Center. Jadi tempat orang asma senam bersama-sama, social support juga bagus itu ya. Nah, ini di Afrika ada lagi, melatih para pelatih. Nah, jadi dia bekerja dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan materi dan metode pendidikan untuk memberikan informasi tentang HIV/AIDS. Nah, jadi ini orang itu. Jadi dibuatnya sebagai contoh, African Blind Union memproduksi sebuah manual pelatihan melatih para pelatih HIV/AIDS untuk memfasilitasi inklusi dan partisipasi orang-orang buta yang mempunyai penglihatan yang terbatas dalam program HIV. Nah, jadi ini sasarannya orang-orang yang gangguan penglihatan. Jadi dia mempromosikan tentang HIV/AIDS, ya kan? Nah, ini bagus ya, seperti itu. Kemudian di Mesir, nah inilah Mesir kecil kali situ ya. Ada sebuah RBM di Alexandria mengadakan sebuah perkemahan musim panas di tahunan di mana anak-anak penyandang disabilitas, keluarga mereka dan para relawan, nah ikut bersama. Jadi kalian bayangkan. Jadi kayak kemarin itu saya ceritakan ada olimpiade ya untuk yang disabilitas ya kan. Jadi orang itu sudah lebih bisa menerima ya. Jadi ini buat perkemahan, bermain, itu tadi menikmati kebersamaan. Nah, program RBM ini berkolaborasi dengan panitia Paralimpik setempat. Nah, jadi itu tadi kayak olimpiade, olahraga. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, jadi kedepannya kalau misalnya kalian nanti berjumpa dengan kaum-kaum disabilitas di tempat kalian bertugas, nah itu jangan kalian anti, jangan kalian menghindari, tapi kalian bantu ya bagaimana supaya dia bisa kembali ke komunitas, hidup normal. Nah kalau bisa produktif secara ekonomi, nah kalian tingkatkan itu ya. Jadi tugas kita bersama bahwa kaum-kaum yang seperti ini ada di sekitar kita dan memang butuh uluran tangan kita ya. Jadi kalau kalian nanti bertugas, berjumpa, nah lakukanlah sesuatu sehingga kita membantu orang-orang ini untuk bisa hidup normal seperti kita. Meskipun tidak akan sama, tapi paling tidak dia bisa berbaur, berkomunikasi, berinteraksi dengan komunitasnya sehingga dia punya apa ya semangat hidup. Coba kalian bayangkan dalam posisi ketidakberdayaan, terus tidak ada kawan, tidak ada yang menerima, nah muncullah tadi depresi, rasa apa ya, rasa tidak berharga, mungkin bisa seperti suicide ya, attempted suicide, mencoba bunuh diri, tidak berharga, ingin menyudahi hidup. Nah, jadi orang-orang seperti ini perlu kita rangkul dan kita bantu sehingga dia bisa kembali ke komunitas dan bisa produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, saya rasa itu saja. Nggak usah kita lanjut jam 1 ya. Kita selesaikan secara adat. Nanti saya kasih bahannya. Ya. Berarti habis ini ada lagi, oh libur ya, nanti habis raya lagi ya. Nanti saya kasih bahannya. Intinya ingatlah bahwa promosi kesehatan itu ada pendidikan kesehatan, ada edukasinya dan lain-lain ya. Jadi kalau kalian mengingat kata promosi kesehatan, bahwa di dalamnya ada proses transfer of knowledge ya kan, dan upaya-upaya lain supaya orang berubah perilakunya ya kan. Dari yang tidak kondusif menjadi perilaku yang kondusif terhadap kesehatan. Itu yang kita inginkan ya. Jadi orang harus peduli, mau dan mampu. Ability, willingness and ability ya kan, artinya mau dan mampu. Tidak hanya dia hanya mau saja tapi juga punya keinginan mampu melakukan. Nah, terhadap itu termasuk kepada orang-orang dengan keterbatasan atau kita anggap sebagai kaum disabilitas ya kan. Nah, jadi nanti banyak yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian berada nanti di lingkungan itu berjumpa, nah mudah-mudahan kalian bisa berbuat banyak dan membantu orang-orang seperti ini. Oke, saya rasa ini saja. Ada pertanyaan? Berarti kuliahnya ini saja, jam 1 kita tiadakan saja lah ya. Kita anggap udah selesai. Karena udah saya selesaikan semuanya. Oke, ada pertanyaan? Kalian nggak mudik? Jangan-jangan kalian udah di kampung semuanya. Karena kuliah kalian online udah pulang kampung kalian semuanya ya kan. Kami yang tertinggal di sini. Oh enak kalian udah pulang kampung. Oke lah, kalau gitu saya rasa sampai di sini